Oke, Ya, kita ke informasi dari mancanegara ada yang menarik nih Wiki terkait dengan produsen bir tertua di Amerika Serikat yang akhirnya tutup atau gulung tikar setelah sekitar 127 tahun beroperasi. ya, kita lihat informasi selengkapnya, ini dia. Anchor Brewing, pabrik bir rumahan tertua di Amerika Serikat, tutup pasca lebih dari 100 tahun beroperasi. Perusahaan yang berbasis di San Francisco pekan lalu mengumumkan penghentian operasi lantaran penjualan terus menurun sejak 2016. Dampak pandemi, inflasi, dan pasar yang sangat kompetitif membuat perusahaan tidak punya pilihan. Masalah lainnya terletak pada akuisisi yang dilakukan Sapporo, perusahaan bir Jepang sejak 2017. Karyawan mengeluh tentang manajemen baru dan kurangnya pemahaman tentang bir rumahan di Amerika Serikat. Sejumlah pelanggan di San Francisco mengaku kaget atas hal ini dan melakukan pembelian sisa produksi terakhir dari Anchor Brewing. I've been coming here and drinking for over 30 years, so yes, it's if there's a standard bearer for beer, this was the place, and unfortunately, it went to corporate hell. This is the oldest brewery in California. This is the one that is like kind of legacy breweries that's still around and it's fun to go to. There's a lot of other newer beers with tastier beers, but this one's the one to go to. It's very sad. I'm a native San Franciscan and I've been drinking the beer as long as I can remember. It's one of my favorites and it's like losing an old friend. Anchor beroperasi pada tahun 1896 di San Francisco dan menjadi tempat pembuatan bir pertama di Amerika Serikat. Teknik pembuatannya yang unik memicu permintaan yang tinggi. Anchor Brewing sebelumnya juga pernah diambang kebangkrutan pada tahun 1960-an sebelum akhirnya diakuisisi oleh lulusan Universitas Stanford Fresh Maytag. Beberapa merek di bawah Anchor Brewing diantaranya Anchor Porter, Liberty Ale, Old Foghorn Barley Wine Ale, dan Christmas Ale. Berbagai sumber, IDX Channel. Itu dia ya, setelah tidak menjamin kita tuh cukup lama beroperasi akan tetap berdiri. Ya, tapi kalau dilihat dari dampak inflasi sendiri, nampaknya sih untuk perusahaan yang sudah berdiri 127 tahun, tentunya kan sudah melewati krisis tahun 98 dan lain sebagainya lah, berbagai macam turbulensi ekonomi gitu. Harusnya sih kalau cuma inflasi doang, kita nggak bisa ngomong inflasi doang sih. Harusnya kalau inflasi ini bisa terlewati, tapi kayaknya memang ada isu dari internal perusahaan ya yang akhirnya membuat Anchor ini mau nggak mau memang harus gulung tikar. Termasuk manajemen, karena kan sempat juga sahamnya dibeli oleh salah satu perusahaan Jepang begitu yang dianggap mungkin kurang cocok, kemudian juga ya inflasi itu, kemudian pasca pandemi, banyak hal lah yang membuat akhirnya Anchor Brew tadi ini akhirnya harus gulung tikar. Oke.